Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan mengenai magang di Rabani bersama teman saya, Puji Eka Lestari. Jadi pada sekitar bulan Juni kami ini melakukan magang guru ya. Jadi program PK atau program SMK Pusat Keunggulan dari SMKN 1 Purwojati mewakili guru kayak gitu di Suho Garmindo atau di Rabani. Ya, adapun magang di Rabani ini kami sama dengan siswa ya. Jadi mengikuti divisi-divisi yang ada di Rabani seperti divisi jahit, divisi pola, divisi packing, divisi numbering dan lain sebagainya. Nah, ini kami di Rabani ini diterima dengan baik ya, seperti halnya dengan siswa yang PKL di sana. Jadi kami di sana disambut dengan baik dari tim Rabani. Kemudian untuk Suho Garmindo ini, kenapa dinamakan Suho Garmindo? Jadi Suho Garmindo ini adalah singkatan dari Support Holding Rabani. Jadi merupakan perusahaan lokal yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan busana muslim yang menjadi satu-satunya pembuat atau pemasok produk busana muslim dengan brand Rabani gitu. Jadi lokasinya ini di daerah Panyawungan, Cileunyi, Bandung, dengan memiliki atau jumlah karyawan kurang lebih dari 2.000 karyawan. Nah, perusahaan ini memiliki value terdiri dari taat, kuat, hebat, bersahabat, dan bermartabat. Ya, beliau adalah Bapak Aniba SE, Kepala Produksi Garmen Suho Garmindo. Ya, sedang melakukan presentasi, jadi menjelaskan gambaran umum mengenai alur kerja produksi yang ada di Suho Garmindo. Ya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Aniba berikut ini. Ya, Pak Aniba juga menjelaskan tentang manajemen bisnis yang ada di Rabani. Jadi Rabani itu menurut saya garmen yang masih kuat gitu dalam bidang produksinya, jadi tidak gulung tikar ya. Dia tetap posisinya berada di tengah-tengah, jadi tidak menurun ataupun tidak terlalu naik gitu. Jadi masih mempertahankan perusahaan tersebut. Sampai sekarang Rabani ini masih berjalan ya produksinya dengan memiliki kurang lebih 2.000 karyawan. Kemudian masih menerima siswa-siswa PKL dari seluruh Indonesia, terutama mungkin daerah Jawa Barat ya yang masih banyak gitu untuk menjalin kerjasama dengan Rabani. Ya, ini nampak bagian customer service-nya atau lobbynya ya yang ada di Rabani. Ya, visi Rabani ini adalah menjadikan perusahaan manufaktur di bidang busana muslim yang kuat, hebat, dan terpercaya di Indonesia. Kemudian misinya adalah meningkatkan pengelolaan pendataan dan pemeliharaan aset perusahaan
Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem dan pola kerja produksi supaya lebih standar dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan iklim organisasi yang produktif. Yang keempat adalah membangun sistem informasi IT atau proses bisnis perusahaan dan meningkatkan kapabilitas penggunaannya. Yang kelima adalah membuat produk yang berkualitas tinggi secara berkesinambungan, dan yang keenam adalah meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Dia bisa buka satu lagi, Iya. walaupun hanya waktu 3. Tapi kalau misalkan orang industrinya dia kerja 20 tahun, 24 tahun, itu dia nggak akan bisa bikin lagi. Ahli. Jadi kalau misalkan mabel, dia selama 20 tahun, nah itu bedanya. Jadi Ya, selanjutnya setelah selesai presentasi, hari berikutnya kita masuk ke bagian produksi di Rabani ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari pabrik Suho. Ya, sejarah dari CP Suho Garmindo merupakan support holding Rabani yang didirikan secara bertahap. Kemudian Rabani ini merupakan perusahaan dagang yang berdiri pada tahun 1995. Kemudian awalnya hanya memiliki satu orang pengelola untuk melayani konsumen yang berada di daerah di Pati Ukur, Bandung ya. Jadi Rabani ini mengalami perkembangan cukup pesat dari tahun ke tahun sampai akhirnya mengadakan perluasan dengan pendirian 6 buah pabrik yang bernama CP Suho Garmindo dan 1 pabrik rajut. Jadi sebagai langkah antisipasi perkembangan pemasaran Rabani yang semakin melesat tajam. Awalnya Rabani mendirikan 5 pabrik yang beralamat di Karasak, Perbas, Sayati 1, Sayati 2, Ujung Berung, dan yang terakhir adalah di Jalan Panyawungan, Cileunyi, Bandung. Jadi kalau menurut saya Rabani ini sampai sekarang masih stabil ya, terutama dari garmennya, dari industri garmennya kayak gitu. Ya, selanjutnya adalah corporate culture atau budaya kerja di perusahaan Rabani. Yang pertama adalah taat. Taat ini maksudnya adalah perusahaan menjadikan Islam sebagai landasan orientasi, kemudian kuat berkomitmen menjadikan karyawan sebagai salah satu kekuatan perusahaan yang terus di-maintain sehingga memiliki skill, attitude, dan knowledge yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah bersahabat. Bersahabat ini menumbuhkan kepedulian dalam iklim bekerja antara semua elemen karyawan di perusahaan, serta lingkungan bekerja yang aman dan nyaman. Kemudian hebat. Ya, selanjutnya ada hebat. Hebat ini merupakan perusahaan terus berupaya produktif, cepat, dan tepat untuk menghasilkan produk-produk yang unggul dan memiliki kualitas terbaik. Kemudian manfaat. Perusahaan senantiasa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Jadi kalau menurut saya, selama saya magang di sana, budaya kerja yang diterapkan di pabrik Suho ini sangat bagus sekali ya, terutama untuk manajemen karyawannya. Jadi sebelum masuk, karyawan ini secara bergilir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mereka diberikan pengarahan, kemudian mentoring seperti mengaji, dan diberikan tausiah ilmu keagamaan. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa kerja ini adalah ibadah, bukan hanya semata-mata mencari uang, seperti itu. Ya, ada pun nilai-nilai atau core value yang diterapkan di Suho Garmindo. Yang pertama ada religi, kemudian capability, teamwork, communication, on time, dan produktif, efisien. Jadi religi ini gambarannya adalah bagaimana karyawan itu berakidah, beribadah, dan berakhlak Islami. Kemudian integrity adalah konsistensi antara nilai yang dianut sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh
dilakukan dan hasil yang dicapai sebagai kejujuran, ketetapan, dan tindakan seseorang. Kemudian capability, membuka pikiran untuk menerima sesuatu hal yang bersifat ilmu, wawasan, skill yang baru. Kemudian teamwork, bisa bekerja sama dengan tim, komunikasi antara atasan dan bawahan, dan on time itu tepat waktu. Kemudian produktif, efisien, yaitu bagaimana mencapai profit yang tinggi. Selain produktivitas yang tinggi, juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pencapaian produksi, atau produktivitasnya itu sangat efisien seperti itu. Dia bisa membuat satu baju, Iya. walaupun hanya waktu 3. Tapi kalau misalkan orang industrinya dia kerja 20 tahun, 25 tahun, itu dia nggak akan bisa bikin baju. Ahli. Jadi kalau misalkan waktunya selama 20 tahun, jadi menjadi ya. Terus penggerak dari gambarnya apa saja? Ini di sini ada administrasi, ya, ada teknologi. Ya, selanjutnya adalah bagian-bagian produksi yang ada di Suho Garnindo. Yang pertama adalah desain produksi. Nah, ini adalah bagian atau divisi desain produksi, biasanya memproduksi desain-desain yang diinginkan oleh buyer atau customer. Nah, di sini dibuat desainnya ya sesuai dengan keinginan, misalkan kayak gamis, kemko, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagian worksheet atau sampel. Jadi sampel ini berfungsi untuk membuat contoh terlebih dahulu yang ditetapkan oleh konsumen atau sesuai dengan keinginan konsumen. Jika konsumen atau customer-nya atau buyer-nya oke, baru dilanjut ke produksi dengan skala banyak seperti itu ya. Jadi ini adalah fungsinya mengecek atau membuat ukuran sampling. Kemudian selanjutnya adalah grading pola. Grading pola setelah buyer sudah oke, kita lanjutkan ke grading pola. Grading pola itu fungsinya adalah untuk memperkecil atau memperbesar suatu pola yang dilakukan kayak gitu. Misalnya kalau S bisa digrading ke M, ke L, ke XL, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah marker layout. Marker layout itu jika pola sudah ACC, kemudian marker layout ini tugasnya adalah menata pola di atas kain supaya kainnya irit kayak gitu. Dan selanjutnya ada embroidery. Embroidery ini adalah tugasnya membuat hiasan yang diinginkan customer kayak gitu, atau membuat logo-logo produksi. Kemudian ada lagi cutting. Cutting ini setelah di ACC dari marker layout, kemudian terusan ke cutting kayak gitu. Menggunting ya. Menggunting kain sesuai dengan pola yang ditentukan. Kemudian ada bundling dan ada numbering. Kalau numbering ini memberikan nomor, kemudian bundling adalah mengikat ya. Kemudian ada lagi sewing, menjahit, dan 9 adalah packing. Nah, ini adalah embroidery yang tadi sudah sekilas slide-nya tampil ya. Jadi kalau logo-logo ini ada di sini. Di divisi ini buatnya. Ya, selanjutnya adalah hasil akhir. Hasil akhir ini kami diberikan tugas untuk membuat presentasi. Jadi selain penilaian kita mendapatkan sertifikat, itu ada presentasi dari keseluruhan yang sudah kita jalani kayak gitu. Jadi kami, saya dengan Bu Puji Eka itu membuat presentasi dan presentasikan di manajemen produksinya Rabani. Kemudian visinya menjadikan perusahaan manufaktur di bidang usaha industri yang kuat,
saya misinya meningkatkan pengelolaan pendataan dan pemeliharaan aset perusahaan, kemudian meningkatkan sistem pola kerja produksi supaya standar dan terintegrasi, kemudian menciptakan teknologi untuk karyawan. Ya, setelah dibuat yang tadi ya, jadi seharusnya ini tadi di awal ada controlling atau QC, kemudian ada produk-produk yang dari Rabani seperti ini ya. Udah, kita selesai magangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.